Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Iman Junar Noviadi dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Naufal Tipasa Deniana dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Febriani Valentin dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Muhammad Dani Hidayat dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Danu Pandowo dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Zulfa Madotila dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Muhammad Khairul Ihsan dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Awan Saputra Romadoni dari Prodi Teknik Informatika. Berikut adalah materi yang ingin kami sampaikan. A. Membangun konteks teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Dan genre mikro adalah subgenre-subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. B. Menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Ciri-ciri teks akademik antara lain adalah bahwa teks akademik itu lugas, baku, bersifat taksonomik dan abstrak, banyak memanfaatkan metafora gramatika, banyak memanfaatkan proses relasional, banyak memanfaatkan pengajuan esfora, serta faktual dalam hal genre. Sedangkan teks non-akademik lebih banyak menyampaikan opini dan menggunakan bahasa yang tidak baku. Pada teks akademik, pemilihan nomina untuk menggambarkan proses bukanlah suatu kebetulan, melainkan suatu tuntutan. Teks akademik memiliki struktur kalimat sederhana dengan menggunakan kalimat simpleks yang membuat satu aksi atau peristiwa dalam struktur yang mudah dipahami. Pentingnya teks akademik tercermin dalam kegiatan-kegiatan akademik seperti merancang penelitian atau kegiatan, melaporkan hasil penelitian atau kegiatan, dan menyampaikan pemikiran di forum seminar atau jurnal. Teks akademik juga dipadatkan informasinya melalui penggunaan kalimat simpleks dan nominalisasi untuk mengungkapkan makna ideasional, interpersonal, dan tekstual dengan lebih efisien. Sementara itu, genre-genre akademik yang sering dijumpai termasuk ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, proposal laporan penelitian, laporan kegiatan, dan artikel ilmiah. Setiap jenis teks ini memiliki struktur dan ciri khasnya sendiri, namun keseluruhan teks akademik memiliki ciri kesederhanaan dalam struktur kalimat, padat informasi, dan penggunaan bahasa teknis atau istilah khusus yang relevan dengan bidangnya. B. Teks akademik padat. Informasi yang dimaksud padat pada teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Nominalisasi adalah upaya pembendaan, misalnya proses verba, kondisi adjektiva, sirkumstansi, adverbia, dan logika konjungsi. Pada sisi nominalisasi, pemadatan informasi terjadi di tingkat leksis. Kata komunikasi atau interaksi pada teks bahasa Birata 2004 sesungguhnya merupakan pemadatan dari serangkaian proses tentang aktivitas seseorang. Orang pertama yang sedang berbicara kepada orang lain, orang kedua, dan orang tersebut mendengarkan sambil memberikan tanggapan. Sehingga orang pertama yang sebelumnya berperan sebagai penutur, kemudian berperan sebagai pendengar, yang juga akan memberikan tanggapan untuk didengarkan kembali oleh orang kedua. Teks akademik banyak memanfaatkan gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari satu jenis leksis ke jenis leksis yang lain. Metafora gramatika pada bahasa yang tidak biasa atau inkongruen digunakan untuk menciptakan makna tambahan atau menyoroti konsep tertentu. F. Teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis merupakan sebuah kata yang memiliki makna khusus dalam suatu bidang profesi. Dua hal yang perlu dicatat tentang istilah teknis. Satu, istilah teknis merupakan alat untuk membuat taksonomi atau klasifikasi pada pokok persoalan yang disajikan di dalam teks. Dua, istilah teknis perlu didefinisikan agar bisa lebih dimengerti oleh orang awam. G. Teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi.
Taksonomi pada teks akademik memiliki konteks perpindahan pemaparan peristiwa duniawi dengan bahasa sehari-hari menjadi penyusunan ilmiah yang sistematis. Teks akademik dikatakan abstrak karena cenderung mengembangkan ide-ide, konsep, dan teori secara mendalam daripada berfokus pada aspek praktis. Teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan Esfora sebagai pengacuan di dalam KN. Pengacuan Esfora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas, bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Martin 1992-138. Contoh pengacuan Esfora di dalam kelompok diletakkan di dalam tanda L.J atau kelompok adverbia yang diletakkan di dalam. Sebagian besar partisipan yang ditemukan pada teks-teks tersebut adalah partisipan benda umum, bukan partisipan benda manusia. Kenyataan tersebut menunjukkan makna bahwa benda-benda yang dimaksud pada teks-teks tersebut adalah benda-benda yang memenuhi konsep tanda L.J. Pada teks-teks akademik yang dicontohkan, sekitar 50 kali dari jumlah kelompok nomina yang di dalamnya mengandung penegas, yaitu benda pada kelompok nomina tersebut diberi penjelasan yang berupa kualifikasi. Selanjutnya, teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia, sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Dengan menganggap pelaku itu tidak penting, subjek atau pokok pembicaraan yang bukan pelaku dianggap lebih penting, dan karenanya ditemakan. Pemilihan tema seperti ini sangat diperlukan karena teks akademik tidak membahas para pelaku atau ilmuwan, tetapi membahas pokok persoalan tertentu yang disajikan di dalamnya. Pokok persoalan tersebut yang dinyatakan sebagai tema pada kalimat-kalimat yang ada, dan penggunaan bentuk pasif dimaksudkan sebagai strategi pemetaan tema tersebut. Kemudian, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Apa sih kalimat minor? Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu dari unsur pengisi subjek atau predikator. Akibatnya, kalimat tersebut tidak dapat dianalisis dari sudut pandang leksikogramatika maupun menurut jenis dan fungsinya. Kalimat tak gramatikal. Teks menjelaskan bahwa kalimat tak gramatikal adalah kalimat yang tidak sesuai dengan aturan tata bahasa, baik karena kekurangan atau kelebihan unsur-unsur seperti nomina dan verba, serta kata-kata struktural seperti konjungsi dan preposisi. Pengaruh ketagramatikalan. Ketagramatikalan dalam teks akademik menurunkan tingkat keilmiahan teks dan mengurangi keterbacaan. Ketidaksesuaian ini juga mengganggu pemahaman pembaca dan mencerminkan ciri bahasa tak baku atau ciri lisan. Genre faktual versus fiksional. Teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan fiksional. Teks akademik tersebut didasarkan pada fakta empiris dan kenyataan, bukan rekaan atau khayalan. Teks-teks tersebut biasanya termasuk dalam genre makro artikel ilmiah atau artikel jurnal, dan mungkin mengandung berbagai genre mikro seperti deskripsi, eksplanasi, prosedur, eksposisi, dan diskusi. Lalu yang terakhir adalah menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro, yaitu A. Ulasan buku. Buku dapat dikelompokkan menjadi buku ajar dan buku referensi. Sesuai dengan namanya, buku referensi adalah buku yang digunakan untuk berbagai referensi atau bahan rujukan pada saat orang menyusun karya ilmiah. Di lingkungan akademik, buku sering diulas untuk mengetahui keunggulan dan kelemahannya. Ulasan buku yang juga sering disebut timbangan buku adalah tulisan berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan buku memiliki struktur teks, identitas, orientasi, tafsiran, isi, evaluasi, rangkuman, evaluasi. Masing-masing tahapan pada struktur teks itu mengandung genre mikro yang berbeda-beda, tergantung kepada fungsi retoris setiap tahapan itu. B. Proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal penelitian memiliki struktur teks, pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka metodologi penelitian. Adapun proposal kegiatan memiliki struktur teks, pendahuluan, tata laksana, kegiatan, penutup. C. Laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks, pendahuluan, landasan teoritis, dan tinjauan pustaka metodologi penelitian, hasil, pembahasan, penutup. Adapun laporan kegiatan mempunyai struktur teks yang lebih fleksibel sesuai dengan cakupan kegiatan yang dilaporkan. Akan tetapi pada umumnya struktur teks laporan kegiatan adalah pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.